Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirut Bank Mandiri dan Ibu Wadirut, Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut persatu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan saya adalah mungkin dengan speak yang paling terakhir. Di jam-jam begini paling susah sekali untuk berbicara, dan ini jam ngantuk untuk waktu Indonesia. Tapi mudah-mudahan materinya tidak membuat kita ngantuk. Bapak Ibu semua, saya pikir dari pembicaraan awal dari Bapak Presiden sampai yang terakhir tadi Pak Tito sudah banyak memberikan berbagai gambaran tentang potret makroekonomi di Indonesia. Tapi sedikit saya men-highlight bahwa memang kondisi global pada tahun 2022 dan juga mungkin bisa terjadi 2023 yang sampai dengan hari ini belum ada satu pakar ekonomi pun yang bisa menganalisa secara pasti. Perang Ukraina sama Rusia sampai sekarang masih sangat faktor yang sangat dominan menghambat proses pertumbuhan investasi. Krisis energi, krisis pangan, kemudian sebelum itu kita kenal dengan persoalan pandemi. Pandemi COVID ini hampir semua dunia tahu dan kena dampaknya, dan isunya sekarang adalah cuman bagaimana mengendalikan pandemi dan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, untuk di Asia kita akan mengalami suatu geopolitik yang sangat kita khawatirkan yang akan terjadi, yaitu ketegangan politik antara China dan Taiwan. Ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi. Maka karena itu Bapak Ibu semua, pertarungan sekarang di hampir semua dunia ini adalah pertarungan leadership, kepemimpinan negara. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia, sekalipun kondisi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi kita baik, inflasi kita baik, investasi kita baik, karena itu adalah buah tangan kerja kita semua di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Potret investasi kita di 2022, Bapak Ibu semua, kami dikasih target oleh Bapak Presiden itu sebesar 1.200 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 30% lebih dibandingkan dengan realisasi investasi kami di 2021. Ini adalah investasi real di luar sektor keuangan dan hulu migas. Dan alhamdulillah bahwa kita mampu merealisasikan investasi kita pada 2022 sebesar 1.207,2 triliun lebih. 2 triliun. Artinya 106% dari target Bapak Presiden. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan 1.305.000 dan komposisi FDI sama PMDN itu foreign direct investment kita 54,2 dan PMDN kita 45,8%. Untuk FDI kita tumbuh dibandingkan dengan 2021 itu tumbuh sekitar 40% dan untuk PMDN tumbuh sekitar 25%. Ini kira-kira potret investasi yang ada di Indonesia. Kemudian di kuartal ketiga, secara Q&Q itu tumbuh sebesar 2% dibandingkan dengan 2021. Bapak Ibu semua, saya mau menjelaskan tentang peta investasi yang menyebar di Indonesia. Jadi dulu sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu selalu lebih sedikit dan di Jawa lebih besar. Dan sejak kuartal 2020, kuartal ketiga sampai dengan Desember 2022, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Ini adalah perintah Bapak Presiden untuk membangun Indonesia, nggak boleh Jawa sentris, tapi harus Indonesia sentris. Bukan karena Menteri Investasi Indonesia dari timur, bukan karena itu, tapi ini semata-mata untuk membangun keadilan. Dan saya pikir ini adalah sebagai instrumen untuk pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu semua, negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia? Jadi yang pertama, dari 2019, 2020, 2021 dan 2022 Singapura yang besar. Singapura 2022 kurang lebih sekitar 13 miliar 240 juta US dollar. Cuma saya ingin menyampaikan, jangan terjebak. Ini uang bukan uang orang Singapura saja, tapi sebagian uang orang Indonesia. Dan mungkin ada sebagian di dalam forum ini juga.
Chief Pak Haji Basri ini adalah komisaris mandiri dan kepala BKPM de facto sebenarnya. Saya hanya melanjutkan pikiran besar dari Pak Haji. Jadi ini jujur, serius ini. Jadi investasi Singapura ini betul gede dalam pembukuan, tapi saya punya data intelijen mengatakan bahwa sebagian uang orang Indonesia. Biar clear ini kita. Dan kami di Kementerian Investasi punya prinsip, hanya kepada Tuhan kami percaya, manusia butuh data. Dan saya meyakinkan bahwa data ini benar. Yang kedua, Bapak Ibu semua, Tiongkok sejak 2019-2020 itu nomor 2. Kemudian 2021 digeser oleh Hong Kong, namun di 2022 itu Tiongkok maju ke nomor 2. Bahkan Amerika Serikat 4 tahun terakhir sejak tahun 2020 itu tidak pernah masuk 4 besar. Dan sekarang di 2021 masuk 4 besar dan di 2022 masuk 6 besar. Eropa yang selama ini tidak pernah masuk 10 besar, ini sekarang sudah ada 2 negara atau 3 negara. Korea dan Jepang saling menyalip, bertarung mereka. Artinya apa yang saya sampaikan sangatlah tidak benar kalau pemerintah Indonesia hanya memberikan karpet tertentu kepada negara tertentu untuk masuk investasi Indonesia. Kami membuka semuanya. Bahkan anekdot yang saya buat adalah negara dari langit pun yang mendatang investasi Indonesia, selama dia mematuhi aturan perundang-undangan yang ada, maka silakan, tanpa terkecuali kita akan layani dengan setulus hati. Ini Bapak Ibu semua. Yang berikut, investasi sektor apa aja yang paling bagus? Kami waktu masuk menjadi kepala BKPM, Bapak Presiden memerintahkan untuk harus ada hilirisasi. Tapi ternyata tren daripada realisasi investasi itu terjadi deindustrialisasi. 2019 di sektor industri logam yang ini adalah untuk mesin itu nomor 4, hanya 61,6 triliun. Dibandingkan dengan 2022 sekarang naik menjadi 171 triliun dan mencapai urutan pertama. Jadi kita punya industrialisasi, hilirisasi ini yang menjadi fokus pemerintah Indonesia sekarang. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terjadi dengan baik. Apa sekarang yang menjadi outlook kebijakan ekonomi ke depan? Temanya adalah tentang energi hijau dan kita akan masuk ke lingkungan. Bapak Ibu semua, Indonesia sekarang lagi mengarahkan tentang bagaimana membangun investasi yang ramah lingkungan dan juga adalah memakai energi baru terbarukan. Itu bisa terjadi kalau ada regulasi yang bagus. Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil melakukan reform terhadap berbagai regulasi yang tumpang tinggi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Pak Hati sudah selesai, kemarin Perpunya sudah selesai, dan seluruh perizinan sekarang sudah lewat OSS. Ada sekitar 18 kementerian lembaga yang tergabung izinnya. Jadi sekarang Bapak Ibu semua kalau mau bikin izin, nggak perlu lagi ketemu menteri, nggak perlu lagi ketemu dirjen, gubernur, bupati, nggak perlu. Ketemu aja sama Mbah OSS. Itu bisa clear di situ. Kalau dulu kita membuat izin, anekdot saya mengatakan bahwa kalau kita ke Mekah, itu jelas putar tawaf itu berapa kali dan berapa menit. Kalau buat izin Republik Indonesia dulu itu hanya Tuhan dan yang tukang ketik surat yang tahu kapan itu izinnya keluar. Nah sekarang alhamdulillah nggak lagi seperti itu. Ini udah bagus sekali. Ini sebuah cara yang kita lakukan untuk bagaimana bisa mendorong percepatan pelayanan. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk pada sektor apa aja. Ke depan arahan Bapak Presiden, investasi kita dorong pada sektor hilirisasi yang masif. Dan hilirisasi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hasilnya sudah ada, mungkin tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan juga. Kita membuat satu contoh komoditas nikel. Nikel ini dulunya waktu saya jadi kepala BKPM 4 hari, langsung menyetop ekspor ore nikel. Dan saya di demo waktu itu 1,5 bulan. Saya katakan memang nasib orang yang masuk ke pemerintah ini suka diginiin. Tapi ini adalah negara kita semua Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ekspor kita di 2017 untuk dari nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Sekarang
di 2021 20,9 miliar. Tapi keyakinan saya di tahun 2022 tembus di angka 30 miliar US dollar. Ini baru nikel aja. Nah, untuk nikel ini bagaimana caranya? Kita sekarang untuk mendorong semua industri harus memakai energi baru terbarukan karena kita punya air, kita punya angin, kita punya matahari. Dan sekarang kawasan industri yang kita bangun di Batam, di Kaltara, di Sulawesi sebagian, itu sudah mulai akan memakai energi baru terbarukan supaya produknya bisa bagus. Dan ke depan kita akan membangun ekosistem EV baterai. Dan ini sudah terjadi, investasinya sudah masuk. LG dari Korea sebesar 9,8 miliar US dollar. Kemudian CATL yang baru saja tanda tangan kemarin tiupnya sekitar 6 miliar US dollar. Dan untuk LG tahun 2023 Desember itu sudah selesai pembangunan konstruksinya untuk tahap pertama 10 giga di Kerawang. Dan 2024 sudah mulai berproduksi. Ini semua kita akan buat Bapak Ibu dalam rangka bagaimana mendorong kedaulatan pengelolaan sumber daya alam kita. Memang ini ada masalah. Masalahnya adalah tidak semua negara, terutama negara-negara maju, itu berbahagia melihat negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam itu melakukan hilirisasi. Tidak semuanya. Kita dibawa dalam WTO tentang nikel. Kita kalah tahap pertama. Bahwa Presiden menyatakan maju terus. Presiden kita berani, apalagi kita kan. Bahwa Presiden saja orang Jawa udah berani, apalagi orang Papua, kira-kira begitu. Pasti saya yakin akan lebih paten lagi gitu. Jadi kalau Presiden memerintahkan kepada kami, Mas Bahlil, jangan pernah mau didikte oleh negara manapun. Pertahankan kedaulatan kita, dan kalau kita dibawa ke WTO lagi, banding dan terus berjuang agar proses hilirisasi kita tetap harus kita lakukan. Jadi kita banding, nggak ada masalah. Itu hak mereka juga gitu. Ini baru dari sisi nikel. Foskon udah masuk. Ini atas perintah Pak Hatip. Foskon katanya dulu belum sempat masuk. Saya di brief terus sebagai juniornya. Dinda, kamu harus datangkan Foskon. Oh siap senior. Ya, dan alhamdulillah lapor senior sudah masuk barang itu. Foskon sudah masuk ke Indonesia. Kemudian VW, BASF kemarin baru selesai deal, sudah mulai masuk dengan 2,6 sekitar 2,4 sampai 2,6 di Maluku Utara. Dia dengan Eramet. Jadi ini udah masif nih. Kemudian kita akan masuk tidak hanya di sektor nikel, tidak hanya di sektor boksit. Tahun ini boksit itu turun. Timah. Kemudian kita masuk juga di gas. Kita akan bangun apa yang disebut dengan ekosistem untuk membangun metanol, soda gas, blue ammonia, dan itu kita akan bangun di wilayah Papua Barat. Ini betul-betul sekarang akan menjadi fokus kita. Hal yang lain Bapak Ibu semua, dalam rangka menjaga ketahanan energi kita melarang ekspor listrik yang energi baru terbarukan. Jadi waktu kami mengumumkan atas perintah Bapak Presiden, itu banyak yang protes kepada kami. Kenapa melarang ekspor energi baru terbarukan? Saya katakan bahwa Indonesia tahun 2025 minimal 25% dari total pemakaian energinya itu harus memakai energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain kita ekspor? Jadi ini sebuah fokus konsistensi pemerintah yang harus kita lakukan. Nah, cuman ada masalah, Bapak Ibu semua. Ini khusus untuk perbankan nih. Ini opportunity-nya udah bagus, barang ini udah bagus. Cuman kalau kreditnya minta ampun lamanya dan belum tentu juga dikasih. Smelter, ini aku jujur aja, smelter ini asing yang paling banyak. IUP-nya 80% orang Indonesia punya. Nggak benar kalau mereka katakan bahwa IUP itu asing. Nggak benar. Yang benar itu adalah 90% smelter Indonesia untuk nikel itu asing. Itu benar. Kenapa? Karena memang pembiayaannya dari luar negeri lebih bagus. Equity mungkin cuma 10%. Di Indonesia, mohon maaf abang-abang saya dari Bank Himbara ini,
atau bank yang lain sudah equity-nya gede, belum tentu juga keluar barang itu. Jadi bagaimana kita membiayai smelter dalam negeri? Jadi ini butuh kolaborasi yang baik, dan saya yakinkan smelter untuk NPI itu maksimal 5 tahun break even point. Saya udah hitung. Daripada bikin kredit konsumtif yang gak jelas semua standby loan. Jadi kita harus melakukan percepatan yang baik. Mungkin orang akan melihat ini ketawa kali, tapi ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Hilirisasi di sektor yang lain adalah pangan, kemudian perikanan, perkebunan. Ini harus semua kita akan dorong ke sana. Dalam rangka menunjang tersebut, Bapak Ibu semua, kami punya insentif fiskal yang kita akan dorong. Tax holiday, tax allowance adalah bagian instrumen fiskal yang akan kita dorong para investor untuk bisa masuk ke dalam negeri. Sekalipun saya sekali lagi mengatakan bahwa negara-negara itu tidak akan rela melihat negara-negara berkembang melakukan hilirisasi. Dan seluruh perizinannya, ini saya sampaikan untuk pengusaha nih, yang ikut Zoom semua saya mau sampaikan. Silakan datang ke Indonesia. Silakan melakukan investasi yang penting serius. Ikuti perundang-undangan. Nanti izinnya kami pemerintah yang akan membantu urus. Izinnya kami pemerintah bantu urus. Kemudian Bapak Ibu cukup membawa teknologi, membawa modal dan sebagian pasar. Urusan dalam negeri biar kami yang menyelesaikan. Dan insya Allah kalau ini mampu kita lakukan, maka Indonesia ke depan akan lebih baik. Dan saya pikir di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak ada negara yang sepadan Indonesia. Punya populasi 43%, pertumbuhan kelas menengah tinggi, luas wilayahnya bagus, masyarakatnya ramah-ramah, agamanya semua ada di sini. Jadi jangan ada negara lain yang mengklaim bahwa seolah-olah penduduknya lebih banyak. Dan saya harus mengatakan bahwa Indonesia ke depan adalah negara yang bagus untuk kalian melakukan investasi, stabil dan pertumbuhan ekonominya ke depan lebih baik. Apalagi Bank Mandiri akan support terus untuk pembiayaan kredit. Saya pikir hanya itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Kami mohon sedianya tetap berada di atas panggung. Pak Bahlil Lahadalia, dan kami juga mengundang Ibu Alexandra Askandar dan Bapak Agus Dwi Handaya untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Terima kasih. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, boleh tepuk tangan meriah Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih kepada Menteri Investasi Republik Indonesia dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Dan juga terima kasih kepada Ibu Alexandra Askandar dan Bapak Agus Dwi Handaya. Again, thank you very much, the Minister. And now, before we move on to the next session, allow me to read through all the